Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syababa quwwatan lil ummati wa amanatan fi a'naqina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Dai Online dimanapun Anda berada, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taat kepada Allah berarti patuh terhadap semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan. Ketaatan bukan hanya di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan judul Ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah kewajiban utama seorang muslim. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah. Sahabat Dai Online yang dimuliakan Allah, salah satu contoh ketaatan luar biasa adalah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Mereka rela meninggalkan kenyamanan dunia demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Barang siapa taat kepadaku, maka ia masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka ia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa jalan menuju surga adalah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa cara agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Di antaranya, menjaga salat 5 waktu, membaca dan mengamalkan Al-Quran, berbakti kepada orang tua, menjauhi maksiat, serta bersahabat dengan orang-orang saleh. Dengan melakukan hal-hal tersebut, insya Allah kita termasuk hamba yang dicintai Allah. Sahabat Dai Online yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal untuk taat kepada Allah. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan pada harta atau jabatan, tetapi pada ketaatan kepada Allah.
Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang taat, istiqomah dalam ibadah, dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh di surganya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.